Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhria Krotul Aini dengan NIM 2102102050559. Perkenalkan, nama saya Indah Widianingrum dengan NIM 2102102050574. Perkenalkan, nama saya Lia Nuri Rohmiana dengan NIM 2102102505075. Perkenalkan, saya Resma dengan NIM 210210205077. Perkenalkan, nama saya Ani Ardianti dengan NIM 2102102050081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kreativitas. Kreativitas merupakan suatu hal yang ada pada diri manusia. Pengertian kreativitas menurut Utami Munandar tahun 1992 yang menyatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. Yang kedua, menurut Torrance menyatakan bahwa kreativitas adalah proses di mana manusia dapat memahami hambatan-hambatan yang ada pada dirinya, dapat merumuskan hipotesis-hipotesis baru dan mengomunikasikan hasilnya, serta dapat memodifikasi dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Maka, dapat diartikan bahwa kreativitas adalah menciptakan suatu hal yang baru dengan cara berpikir kreatif. Oleh sebab itu, pengembangan kreativitas perlu dilakukan sejak dini, karena dapat melatih kelancaran berpikir anak, serta dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Salah satu contohnya adalah mengembangkan aspek kognitif anak. Karena pada dasarnya manusia yang memiliki kreativitas akan lebih produktif. Mereka akan berusaha menciptakan suatu hal yang baru dan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Serta manusia yang memiliki kreativitas dapat mudah untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapinya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tujuan kreativitas pada anak TK. Tujuan kreativitas menurut Montolalu yaitu memberikan kesempatan anak untuk mengekspresikan diri, menemukan alternatif cara pemecahan masalah, serta keterbukaan dan kepuasan diri. Sedangkan menurut Martini, ia mengemukakan bahwa tujuan kreativitas adalah anak yang mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan berbagai inisiatif yang dipikirkannya yang akan berkembang menjadi anak yang percaya diri. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan kreativitas adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk mewujudkan atau mengekspresikan apa yang dirasakannya agar dapat melatih kepercayaan dirinya. Tujuan pengembangan kreativitas anak usia dini sangatlah penting seperti yang dikemukakan oleh Rahmawati, bahwa tujuan pengembangan kreativitas pada anak usia dini sebagai basic skill atau sebagai contoh pada awal perkembangan anak mampu memanipulasi gerakan ataupun suara dan mencoba untuk meniru, berkreasi, dan mengekspresikan diri dengan gaya yang khas dan unik. Selain itu, pada usia 3-4 tahun, anak dapat menciptakan apapun yang diinginkan dengan benda-benda di sekitarnya. Adapun beberapa tujuan pengembangan kreativitas pada anak di TK. Yang pertama, mengenalkan cara mengekspresikan diri melalui hasil karya dengan menggunakan teknik-teknik yang telah dikuasainya. Yang kedua, mengenalkan cara dalam menemukan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat anak memiliki sikap keterbukaan terhadap berbagai pengalaman dengan tingkat kelenturan dan toleransi yang tinggi terhadap ketidakpastian. Yang keempat, membuat anak memiliki kepuasaan diri terhadap apa yang dilakukannya dan sikap menghargai hasil karya orang lain. Yang kelima, membuat anak kreatif, yaitu anak yang memiliki kelancaran untuk mengemukakan gagasan, kelenturan untuk mengemukakan berbagai alternatif pemecahan masalah, orientasi dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran, elaborasi dalam gagasan, serta keuletan dan kesabaran atau kegigihan dalam menghadapi rintangan serta situasi yang tidak menentu. Selanjutnya, ruang lingkup kreativitas anak TK. Pengembangan kreativitas anak
tidak hanya ada pada kemajuan dasar seni, melainkan ada pada seluruh bidang pengembangan kemampuan dasar, yaitu bidang pengembangan berbahasa, kognitif, serta fisik motorik. Bidang pengembangan seni mencakup kemampuan mengekspresikan diri melalui media kreatif seperti menggambar dengan arang, melukis dengan cat, merobek, membentuk dengan plastisin, serta kemampuan mengekspresikan gerak maupun membuat alat musik, dan menciptakan permainan sendiri dengan pasir, air, maupun bermain peran. Bidang pengembangan bahasa mencakup kemampuan menyusun pola pikiran dan keterampilan mengungkapkannya. Misalnya, menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri cerita yang baru didengarnya, melanjutkan cerita dari gambar seni dengan imajinasinya sendiri. Serta bidang kognitif mencakup kemampuan memecahkan sendiri masalah-masalah sekaligus mencari alternatif pemecahnya. Misalnya, permainan dengan menggunakan indera peraba untuk mengasosiasikan benda, memperkirakan sesuatu berdasarkan gejala yang muncul, membayangkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, dan lainnya. Kemudian bidang fisik motorik halus, yakni kekuatan atau kesanggupan seorang anak untuk berkreasi melakukan kegiatan yang memerlukan koordinasi mata, tangan, atau kaki dengan seimbang atau hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu. Perkembangan fisik bagi anak-anak melibatkan dua wilayah koordinasi motor penting, yakni gerakan yang dikendalikan otot-otot besar atau kasar dan yang dikendalikan oleh otot-otot kecil dan halus. Peran dan tanggung jawab guru dalam mengembangkan kreativitas anak. Peran guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal pendidikan. Guru atau pendidik merupakan seorang yang menjadi tauladan bagi anak didiknya. Dalam hal ini, seseorang guru memiliki peran yang penting dalam mendorong anak didik untuk aktif serta kreatif dalam proses pembelajaran. Guru memegang peranan penting, yaitu menjadi seorang pendidik yang harusnya memiliki banyak ilmu serta mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Mulyasa dalam Asmani 2011 halaman 17.1 menyatakan bahwa fungsi guru itu multifungsi, tidak hanya sebagai pendidik tapi juga sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, penasihat, pembaru, model, dan teladan pribadi, peneliti, pendorong kreatif, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, aktor, emanator, evaluator, pengawet, dan kulminator. Maka dari itu, peran guru sangat berpengaruh dalam keberhasilan lembaga untuk mengembangkan kreativitas anak. Adapun peran-peran tersebut yaitu 1. Guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh tauladan atau panutan bagi anak didik dan lingkungan sekitarnya. Menurut Hamzah P. Uno dan Nina 2016 P3. Maka dari itu, untuk menjadi guru PAUD harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup pengembangan kreativitas, tanggung jawab, wibawa, disiplin, dan mandiri. 2. Guru sebagai motivator. Guru menjadi seorang motivator, yaitu diharapkan untuk memberikan dorongan terhadap anak didiknya serta memberikan dukungan. Selain itu, dalam upaya mendorong serta mendukung anak didiknya harus dengan rasa cinta kasih agar anak semangat, aktif, serta kreatif dalam belajar. 3. Guru sebagai penasihat. Guru adalah penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. Maka dari itu, guru sangat dibutuhkan untuk bertindak sebagai penasihat untuk membantu anak yang mengalami kesulitan. E. Mulyasa 2007 P43. Maka dari itu, proses pembelajaran guru bertindak sebagai penasihat yang memberikan nasihat serta dorongan atau motivasi untuk membimbing anak didiknya. Dengan demikian, peran tersebut dapat membentuk kepribadian dalam berpikir pada anak. 4. Guru sebagai teladan. Guru sebagai teladan merupakan seseorang yang dicontoh atau yang menjadi inspirator untuk anak didiknya dalam suatu hal. Maka dari itu, guru harus menjaga tutur kata atau ucapan serta perbuatan dengan melakukan atau berbuat sesuatu yang baik. Hal ini dilakukan dengan contoh memberikan kegiatan yang menumbuhkan kreativitas anak didik, seperti membuat mobil-mobilan kemudian diperagakan sesuai imajinasi dari anak tersebut.
5. Guru sebagai pengajar dan fasilitator. Peran guru sebagai pengajar lebih ditekankan pada aspek penyampaian ilmu baru bagi anak didik. Dengan demikian, guru sebagai pengajar memiliki tanggung jawab untuk merancang perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan penilaian hasil kegiatan. Selain itu, dengan perkembangan teknologi saat ini, mengubah peran guru yang menjadi pengajar menjadi seorang fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan peserta didik dalam belajar. Sebagai fasilitator, tugas guru menyediakan fasilitas yang dibutuhkan sehingga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 6. Guru sebagai pembimbing. Dalam proses pembelajaran, anak didik terutama anak usia dini membutuhkan bimbingan. Dengan adanya seorang pembimbing dalam pembelajaran, anak didik dapat mengoptimalkan serta terarah pada tahap perkembangan anak, baik dalam perkembangan emosional, kognitif, kreativitas, moral, maupun spiritual. 7. Guru sebagai pelatih. Guru diharapkan agar mampu memberikan pembelajaran atau melatih anak didik dalam aspek kreativitas, kognitif, maupun motorik. Sebagai pelatih, guru diharapkan untuk menguasai konsep psikologi, perkembangan anak baik dalam lingkungan anak yaitu keluarga maupun masyarakat. Selain itu, guru berusaha keras dalam melatih dan mendidik anak untuk berkreativitas dalam proses pembelajar mengajar. 8. Guru sebagai pengevaluasi. Sebagai pengevaluasi, pendidik merupakan mampu untuk mengevaluasi hasil pencapaian belajar anak didik, sebab evaluasi merupakan alat sebagai penentu tercapainya pembelajaran, serta merupakan bukti konkret bahwa evaluasi sejalan dengan pembelajaran yang dilakukan peserta didik. Maka dari itu, evaluasi dilakukan oleh guru untuk upaya dalam memperbaiki kualitas anak didik, baik dalam proses maupun hasilnya. Tanggung jawab seorang pendidik terhadap kreativitas anak TK. Pendidik PAUD bertanggung jawab dalam segala tindakannya dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD dalam hal baik KP, TK, atau RA, dalam hubungannya dengan teman dan tengah-tengah masyarakat. Selain itu, pendidik bertanggung jawab dalam mengupayakan perkembangan anak didik dalam aspek perkembangan keterampilan atau kreativitas, kognitif, moral, agama, bahasa, serta motorik anak didik dengan beberapa upaya meningkatkan kreativitasnya melalui sentra imtek, sentra bahan alam, sentra peran, sentra balok, dan sentra seni serta lainnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai lingkungan yang menunjang kreativitas anak. Lingkungan memberikan pengaruh bagi perkembangan anak, terutama dalam perkembangan kreativitas. Setiap anak memiliki kreativitasnya masing-masing dengan tingkat kreativitas yang berbeda. Maka dari itu, perlu adanya kesempatan serta rangsangan dari lingkungannya untuk mengembangkan kreativitas anak secara maksimal, yaitu dengan cara memberikan stimulasi berupa penyediaan lingkungan yang kondusif, yang dimana lingkungan yang kondusif ini harus disiapkan oleh para pendidik, baik disiapkan oleh orang tua, guru, ataupun orang dewasa, bahkan masyarakat yang berada di sekitar anak, sehingga anak ini memiliki kesempatan untuk mengembangkan seluruh potensinya secara maksimal. Terlebih lagi dalam proses pembelajaran pada anak usia dini, yang dimana anak usia dini ini lebih terfokus pada dunia permainan. Maka dari itu, pembelajaran pada anak usia dini ini lebih sering direalisasikan ke dalam bentuk permainan. Proses pembelajaran yang paling efektif untuk diterapkan pada pendidikan anak usia dini adalah melalui suatu kegiatan yang bersifat konkret dan pendekatan yang berorientasi bermain. Bermain adalah suatu bentuk kegiatan belajar di pendidikan anak usia dini yang dapat menunjang kreativitas dan menumbuhkan rasa senang. Dengan belajar melalui bermain dan melakukan eksplorasi terhadap objek-objek dan pengalamannya, anak dapat membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi sosial, serta pemahaman bahasa dan gerakan, sehingga anak ini tumbuh dengan pemikiran yang kognitif, serta mempunyai pemikiran yang lebih verbal. Pada hakikatnya, menurut Mulyasa, proses pembelajaran adalah sarana mengembangkan aktivitas dan kreativitas pada peserta didik melalui berbagai pengalaman belajar dan berbagai interaksi, di mana orang tua dan guru perlu menyediakan lingkungan yang benar guna membebaskan seluruh potensi anak. Dalam proses pembelajaran anak usia dini, orang tua dan guru bukanlah berperan sebagai pengajar, akan tetapi sebagai motivator, di mana orang tua dan guru diharapkan bisa memberikan stimulus pada anak sehingga terjadi yang namanya proses pembelajaran yang berpusat pada anak.
Berikut adalah lingkungan yang diperlukan dalam proses menunjang kreativitas anak usia dini. Yang pertama, dari lingkungan keluarga, di mana sekurang-kurangnya dalam lingkungan keluarga mempunyai 3 ciri, yaitu yang pertama, memberikan suasana emosional yang baik bagi anak-anaknya, seperti perasaan senang, aman, disayangi, dan dilindungi. Lingkungan yang kedua adalah berasal dari lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah yang baik adalah lingkungan sekolah yang selalu mengupayakan perbaikan kompetensi gurunya, serta melakukan pengadaan sumber belajar yang memadai. Yang ketiga ada dari lingkungan masyarakat, lingkungan yang dimana masyarakatnya mendukung penuh penyelenggaraan pelayanan pendidikan guna untuk memupuk bakat, minat, serta talenta pada anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penerapan kreativitas pada anak. Kreativitas anak merupakan salah satu unsur penting bagi pertumbuhan anak dan harus diasah oleh orang tua dan juga guru jika anak tersebut sudah memasuki dalam masa sekolah. Dan kreativitas anak dapat memiliki daya imajinasi yang luas dan tanggap dalam menghadapi masalah. Orang tua seharusnya sudah memfasilitasi anak untuk belajar dalam mengembangkan kreativitasnya melalui berbagai cara, salah satunya yaitu bermain. Selain menyenangkan, bermain juga dapat menstimulan kemampuan cara berpikir anak. Dalam pengembangan kreativitas pada anak, kita dapat menerapkan berbagai kegiatan yang nantinya dapat mengasah dan mengembangkan kreativitas anak. Pentingnya pengembangan kreativitas pada anak usia dini adalah adanya kebebasan dan keamanan psikologi dalam diri anak untuk mengembangkan kondisi bagi perkembangan kreativitas mereka. Kita dapat menerapkan berbagai kegiatan, diantaranya yang pertama ada bermain, yang kedua ada seni, yang ketiga bercerita, yang keempat menggambar, yang kelima ada alat permainan edukatif, dan yang terakhir adalah gerak lagu. Yang pertama ada bermain. Untuk mengembangkan kreativitas anak usia dini, kita juga dapat menerapkan metode bermain. Metode bermain ini dapat dilakukan dengan cara memberi peluang anak untuk memberi ide. Dengan ini, anak dapat berimajinasi. Anak akan bermain apa? Anak menginginkan permainan yang seperti apa? Lalu kita dapat mencontohkan cara memainkan permainan. Setelah itu kita juga dapat memberi peluang untuk anak untuk mencoba permainan tersebut. Yang kedua ada seni. Seni dapat mengembangkan kreativitas anak usia dini, karena dengan seni anak dapat mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya, baik dalam bentuk karya maupun dalam bentuk ekspresi diri yang anak tunjukkan nantinya. Yang ketiga ada bercerita. Metode bercerita merupakan salah satu pembelajaran anak usia dini di sekolah. Cerita yang dibawakan oleh guru harus menarik dan harus mengundang banyak perhatian anak supaya anak dapat fokus pada cerita dan tidak terlepas dari tujuan pendidikan. Isi cerita yang dibacakan harus bisa dikaitkan dengan kehidupan anak, baik kehidupan anak di sekolah maupun kehidupan anak di masyarakat, supaya anak dapat memahami isi cerita dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Cerita ini tidak hanya memberi manfaat emotif bagi anak, tetapi juga membantu pertumbuhan mereka dalam berbagai aspek. Yang keempat ada menggambar. Dengan menggambar ini, anak akan dapat berimajinasi dan dituangkan dalam bentuk gambar, sehingga kreativitas anak dapat meningkat. Yang kelima ada alat permainan edukatif. Dalam meningkatkan kreativitas anak usia dini dengan alat permainan edukatif, yaitu seorang pendidik dapat memfasilitasi anak dengan adanya alat permainan edukatif, dan guru dapat mencontohkan cara bermain alat permainan edukatif tersebut kepada anak sehingga anak bisa mencontoh dan melakukannya. Yang terakhir ada gerak lagu. Dalam dunia anak yang masih dunia bermain, gerak lagu juga dapat mengembangkan kreativitas pada anak. Seperti contohnya pendidik menyanyikan lagu untuk anak-anak yang disertai dengan gerakan sehingga anak tersebut bisa suka dengan hal tersebut, nantinya anak-anak akan mengikutkan. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.